Nah pemirsa, kesal dengan pelaku korupsi MBG. Ini Pak Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka biadab. Prabowo juga menilai para koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Pusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai kepala bagian baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Demi menarik diaspora berprestasi berkontribusi bagi tanah air, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya dui kewarganegaraan ganda secara terbatas. Usulan ini disampaikan pada pidatonya dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan nota keuangan di hadapan DPR. Dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Usulan Presiden Prabowo tentang dui kewarganegaraan bukan tanpa sebab. Sejatinya, Indonesia memiliki jutaan diaspora seperti ilmuwan, dokter, insinyur, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kewarganegaraan negara lain demi mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Melihat hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan diaspora dengan tanah air. Karena itu, Prabowo ingin membuka opsi kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa. Skema ini nantinya tidak berlaku secara umum, melainkan pemerintah akan menentukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, kewajiban kepada negara, dan kepentingan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana kewarganegaraan ganda bagi talenta tertentu yang diusulkan Presiden Prabowo. Prasetyo menegaskan wacana pemberian dui kewarganegaraan itu masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Prasetyo menyebut pemerintah belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.
baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran gitu, yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama ini. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif, bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu, tidak seperti itu. Pemirsa, langit Jakarta bakal semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara memperingati HUT RI ke-81. Gladi bersih demo udara digelar pagi tadi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, bagi Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini memang langit Jakarta dari pagi sampai siang ya, kita sudah bisa menyaksikan parade latihan seperti itu, dan nampak inilah pesawat-pesawat TNI AU yang lagi bersiap ya untuk tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan HUT ke-81. Salah satu yang jadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale ya. Ini buatan Prancis yang nanti akan juga turut menghiasi langit Jakarta. Masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus dengan demo udara di langit Jakarta. Tepatnya ini untuk yang lebih jelasnya memang di kawasan pusat ya pemirsa ya, Monumen Nasional dan sekitarnya itu. Saya pun dan warga Jakarta khususnya sudah beberapa kali ya di hari-hari terakhir di minggu ini menyaksikan langsung ini pesawatnya terbang rendah, derunya juga luar biasa dan juga sempat bikin warga agak deg-degan karena suaranya gede sekali gitu pemirsa. Pesawat yang dilibatkan ada 81 pesawat, baik dari Angkatan Udara sebagian besar, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun kepolisian. Semua sudah dikoordinir oleh Mission Director untuk baik formasinya secara teknis dan waktu untuk tampil di depan istana. Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar. Kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi. Seluruh unsur mulai dari peserta upacara,